Pertama, hapus terlebih dahulu komentarnya. Pada soal ini, saya menggunakan inputan scanner. Jadi, kita harus mengimport terlebih dahulu. Setelah itu, lanjut buat main methodnya dengan menggunakan shortcut PSVF. Setelah itu, pada scanner, kita wajib membuat objek. Jadi, saya menggunakan nama objeknya itu input. Setelah itu, saya mau menginputkan baris dan kolomnya menggunakan sistem outprint. Masukkan jumlah baris, selanjutnya jumlah baris yang di sini akan disimpan ke baris ini. Saya ingin membuat inputan jumlah kolom juga, jadi sama caranya kita sistem outprint. Masukkan jumlah kolom. Jumlah kolomnya akan disimpan di kolom ini. Selanjutnya kita mendeklarasi dan alokasi memori. Cara mendeklarasikan pada array 2 dimensi yaitu tipe data dulu, integer, buka tutup kurung 2 kali karena ada baris dan kolom, data sama dengan new, tipe data lagi, integer, baris dan kolom. Selanjutnya, untuk memasukkan data pada baris dan kolom, kita membuat perulangan. Ada dua, outer loop dan inner loop. Outer loop untuk looping pada baris, dan inner loop untuk looping pada kolom. Jadi kita buat outernya dulu. For inisialisasikan I sama dengan 0. I kecil dari baris, yang tandanya akan dilakukan perulangan I ini sampai kecil dari baris. Menggunakan increment atau penambahan. Selanjutnya, kita buat inner loop-nya untuk kolom. Kita menggunakan variabel J untuk kolomnya. Sama caranya, for dimulai dari 0 juga, J sama dengan 0. J kecil dari kolom, J++, increment. Selanjutnya, untuk memasukkan datanya, kita gunakan sistem outprint. Masukkan data. I ini untuk baris dan I ini perulangan untuk kolom. Lalu simpan data I dan J ini di data. I, J. Jadi ada dua looping, yaitu outer loop yang luar ini dan inner loop yang dalam. Outer loop ini untuk looping pada baris. Inner loop ini looping pada kolom. Jadi pertama yang dieksekusi itu adalah outer loop-nya. Inisialisasikan, I sama dengan 0, I kecil dari baris, I++ atau increment. I kecil dari baris ini maksudnya dilakukanlah perulangan sampai kecil dari baris yang kita inputkan. Misalnya, kita menginputkan barisnya itu 3. Jadi I sama dengan 0, 0 kecil dari 3, jawabannya iya. Maka akan dilanjutkan dengan mengeksekusi yang inner loop-nya, yaitu kolom. Kita inputkan kolomnya itu 4. Jadi J sama dengan 0, 0 kecil dari 4, jawabannya iya. Maka didapatkanlah barisnya itu 0, kolomnya itu 0. Begitu juga selanjutnya sampai kecil dari jumlah yang kita inputkan tadi. Karena kita mau menghitung rata-rata, maka kita inisialisasikan total. Total bersifat data integer,
Selanjutnya kita buat looping untuk mengambil elemen ketiga. Pertama, inisialisasi dulu I sama dengan 0, dan dilakukanlah perulangan I sampai kecil dari baris yang kita inputkan tadi. Lalu I akan bertambah atau increment sampai baris. Data I2 di sini fungsinya untuk mengambil elemen pada kolom ketiga atau indeks 2 dari baris ke I dan ditambahkan nilai tersebut ke total ini. Selanjutnya, kita buat rumus untuk menghitung rata-ratanya, yaitu double karena lalu untuk outputnya kita buat menggunakan sistem outprint line atau menggunakan shortcut solve. Setelah itu, rapikan menggunakan format, lalu kita run. Masukkan jumlah baris, pada soal jumlah barisnya itu adalah 4, kolomnya 3. Masukkan indeks baris ke 0 dan indeks kolom ke 0, itu 1. Indeks baris ke 0 dan indeks kolom ke 1, itu 4. Lanjutkan 6, 8, 7, 5, 2, 0, 9, 6, 4, 3. Didapatkanlah rata-rata kolom ketiga, yaitu 5,75. Pada soal kedua, kita menggunakan inputan scanner juga. Jadi, pertama kita hapus saja komentarnya dulu. Setelah itu, pada scanner, kita wajib membuat importan, yaitu import Java util scanner. Setelah itu, kita wajib membuat main methodnya dengan menggunakan shortcut PSTM. Selanjutnya, pada scanner, kita wajib membuat objek. Dengan nama objek yang bebas, saya menamakan input. Setelah itu, kita membuat deklarasi dan alokasi memori pada array 2 dimensi. Yang pertama itu adalah tipe data, saya menggunakan string. Setelah itu, variabelnya, name. Di sini maksudnya terdapat length pada baris itu adalah 2, dan length pada kolom itu 3. Selanjutnya kita buat inputan ke data laptop menggunakan looping, itu for i Untuk menginputkan data laptop, maka kita gunakan perulangan dimulai dari I sama dengan 0, I kecil dari 2 karena kita hanya mau memasukkan 2 jenis laptop aja, terus menggunakan increment untuk menambah datanya. Selanjutnya, kita membuat perulangan untuk mengisi data tiap kolom laptop. Jadi for I sama dengan 0, dimulai dari menginisialisasi J sama dengan 0, J kecil dari 3. Kenapa 3? Karena di dalam soal kita diminta untuk menginputkan 3, yaitu merek, prosesor, dan harga. Lalu menggunakan increment J++. If J, jika J bernilai 0, maka print masukkan merek laptop. Nanti kita yang menginputkan merek laptopnya.
maka data yang tadi pun akan disimpan di sini. Selanjutnya, jika J sama dengan 1. Selanjutnya, kita meminta inputan untuk prosesor laptop. Data yang ini disimpan ke dalam data. Yang terakhir, J sama dengan 2. Ini untuk menginputkan harga laptop. Data harga laptop ini disimpan ke data. Selanjutnya, kita membuat header tabelnya, masukkan yang 3 tadi, merek, prosesor, dan harga. Kita menggunakan operator tab untuk membuat jarak yang besar. Selanjutnya, kita membuat perulangan I untuk membaca baris dari data laptop. Karena harga ini disimpan di string, maka kita harus mengubah ke integer, menjadi integer parseInt. Data I 2. Maksudnya, kita mengambil harga laptop pada kolom ketiga. Karena pada soal, yang diminta itu hanya menampilkan harga laptop yang kecil dari 10 atau sama dengan 10 juta, maka kita menggunakan kondisi if. If jika harga kecil sama dengan 10 juta, maka di dalam kondisi ini, saya menggunakan perulangan J untuk menampilkan semua isi kolom, mulai dari merek, prosesor, dan harganya. Setelah satu laptop ini selesai ditampilkan, program ini akan pindah ke baris baru, lalu lanjut ke laptop berikutnya. Setelah itu, rapikan menggunakan format, lalu kita jalankan. Masukkan merek laptop, P, prosesor. Yang kedua, nah, yang ditampilkan hanya yang berharga 10 juta. Yang 12 juta ini tidak ditampilkan. Tandanya program sukses.